Khususnya tolong ya, kalau misalnya ada pencurian seperti itu tolong ya dilihat dulu ya, artinya ditanya dulu kenapa dia melakukan itu, dan jangan main hakim sendiri, itu tidak baik gitu. Paranormal kayak apa ya? Bener-bener. Saya lihat di laporannya tuh, oh wawancara Iyeth Nurza sama Kak Feli. Iya. Ya, alhamdulillah. Aku ada hari ini mau fokus soal ini. Iya, itulah tadi. Sebenarnya apa ya? Miris sih ya. Zaman sekarang tuh orang pengen terkenal dengan adanya ini, jadi ini sebenarnya pengen itu doang. Mereka tuh pengen terkenal, pengen videonya viral, jadi salah kaprah. Tuh ketawa-ketawa. Ujung-ujungnya minta maaf. Beda nama ya? Iya. Beda nama ininya ya, artinya biasanya di aplikasi Nggak sama sesuai beda, gitu, nggak sesuai. Iya, sering sih kayak gini juga salah juga dari driver online-nya, kadang-kadang mereka suka pakai super tembak atau medium juga salah. Aku sering sih. Kalau aku melihatnya seperti ini, dilihat dulu tempatnya di mana kotak amal itu berada. Satu, kalau misalnya di masjid, otomatis itu sudah yang namanya satu, dia orang zolim ya, kedua juga udah salah kaprah, artinya itu kan kotak yang emang diperuntukkan untuk amal ibadah kita kepada Allah ya, berarti orang ini tuh artinya ya walaupun karena tuntutan ekonomi tapi tidak seharusnya mengambil di ranah yang tidak pada tempatnya alias masjid, karena untuk masjid itu kan artinya untuk perkembangan masjid itu sendiri, untuk kemajuan masjid itu sendiri ya. Nah kalau seperti yang aku lihat tadi di video tadi itu kan aku lihat sih di pinggir jalan. Nah ini juga salah kaprah kepada orang-orang yang artinya menaruh kotak amal di pinggir jalan, artinya untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan masjid oke, masih bisa ditoleran ya, artinya emang orang itu bersalah ya, tapi tidak harus menghakimin orang tersebut, kan bisa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atau dihukum ya, mungkin di penjara atau apa, tidak harus dihakimi dengan dipukul, kasihan, karena kita lihat sendiri ekonomi di Indonesia ini kan saat ini apa-apa mahal, sudah BBM mahal, terus juga bahan pokok mahal, sebenarnya miris ya ngelihat keadaan sekarang itu apa-apa serba mahal, dimana lowongan pekerjaan juga semakin menyempit dan menipis, otomatis dampak dari apa-apa yang mahal ini akan berdampak kepada banyaknya kejahatan yang akan dilakukan orang-orang yang di bawah istilahnya garis kemiskinan ini ya, karena untuk menjadi seorang pengemis juga kadang-kadang pemerintah juga sudah melakukan yang namanya dicidukin atau apa ya kan, sudah ada razia seperti itu. Jadi emang miris negeri kita ini lagi mengalami yang namanya krisis sebenarnya gitu. Jadi dampaknya bisa terhadap kriminalitas buat masyarakat gitu ya kayak. Iya, jadi dampak kenaikan ekonomi dan juga BBM ini akan sangat-sangat berdampak sekali untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya ya, di mana mereka sendiri kan sejak Covid, tahu sendiri kita dilanda Covid sudah berapa tahun. Semua pekerjaan yang mereka biasa sudah ada penghasilan pun harus shutdown kan, harus kehilangan pekerjaan, kemudian baru bangkit ekonomi juga sudah dihadapkan dengan permasalahan banyaknya kenaikan harga BBM lah, bahan pokok lah ya kan, itu emang ya mau nggak mau sih sebenarnya aku juga tidak akan menyalahkan artinya masyarakat menengah ke bawah juga, tapi di sini juga harus ada peran serta pemerintah sebenarnya bagaimana mengantisipasinya. Seperti kita lihat banyaknya bantuan-bantuan yang disebutnya apa sih, BPJS online apa? Iya. BPJS ya, bantuan BPJS pun tidak tersalurkan secara artinya menyeluruh. Nah terus kemana? Ya kan? Jangan-jangan ini adalah artinya cuman hanya untuk buang-buang uang percuma tapi tidak terrealisasikan, karena pada dasarnya dan prakteknya seperti banyak sekali di kampung aku juga banyak orang justru yang membutuhkan, seperti orang lansia yang sudah tidak bisa bekerja pun tidak mendapatkan itu, justru malah anak-anak remaja ataupun orang yang kadang-kadang satu keluarga tuh 6 orang semua dapat
padahal kan biasanya dihitung per kepala keluarga, ya kan. Nah, inilah yang seharusnya ditanggulangi oleh pemerintah. Bagaimana sih caranya supaya masyarakat ini bisa mengalami yang namanya ekonomi menyeluruh? Bantulah mereka gitu. Artinya kita tahu sekarang ada beberapa program pemerintah, yaitu program UMKM ya, dan itu pun hanya bisa dinikmatin oleh orang menengah ke atas. Untuk menengah ke bawah sangat sulit, apalagi mereka yang tidak punya pegangan sertifikat atau apa. Itu impossible untuk mereka untuk bisa merasakan yang namanya bantuan pemerintah. Makanya aku sih menghimbau kepada pemerintah, mudah-mudahan sih ada solusi ya dari semua permasalahan ini, karena kalau tidak diambil solusinya ataupun tidak ada penyelesaian dari pemerintah atau apa namanya garcepnya, otomatis kejahatan itu akan, kriminalitas akan semakin meningkat itu dengan dampaknya ekonomi sekarang gitu. Nah, kalau misalkan kita dihadapin dalam situasi seperti itu gitu Kak, maksudnya melihat ada salah satu warga gitu mencuri kotak amal, apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Jangan main hakim sendiri atau kan seperti apa gitu? Satu, kalau misalnya kita melihat warga ya, misalnya ngambil kotak amal, satu, jangan main hakim sendiri karena kita negara hukum. Kedua, kita harus tahu juga ya kenapa mereka melakukan itu. Karena faktor ekonomi ya, dampak ekonomi itu sangat luas sekali, bahkan hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bukan Indonesia aja, seluruh dunia saat ini kita lagi mengalami namanya krisis ekonomi ya. Jadi kita tuh jangan main hakim sendiri, mendingan kita tangkap, kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya, ke polisi untuk mengadili, misalnya nanti kan di situ diinterogasi atau misalnya di penjara, cukup kasih efek jera dengan seperti itu. Kasihan, sudah dia orang susah terus dia dipukulin, istri di rumah misalnya ada kejadian, aku pernah menemuin bahwasanya dia mencuri karena istri mau melahirkan, mau minta tolong siapa? Nggak ada. Miris nggak tuh? Nah itu, jadi buat masyarakat Indonesia khususnya tolong ya, kalau misalnya ada pencurian seperti itu tolong ya dilihat dulu ya, artinya ditanya dulu kenapa dia melakukan itu, dan jangan main hakim sendiri, itu tidak baik gitu. Bayangkan kalau hal itu terjadi pada keluarga kalian atau misalnya suami ataupun anak kalian, seperti apa rasanya kalau dipukulin ya kan, dimain hakim sendiri gitu. Serahkan kepada pihak yang berwajib. Oke. Terus juga ada nih Kak video viral kalau ada driver online diludahin gitu Kak sama penumpangnya. Terus akhirnya penumpangnya itu ibu-ibu gitu, tapi minta maaf gitu ujung-ujungnya Kak. Seperti apa Kak? Nah, ini juga harus dijadikan perhatian khususnya masyarakat Indonesia. Artinya gini, seperti yang aku bilang, lagi-lagi ini permasalahannya ekonomi ya. Kalau aku lihat memang si ibu itu sempat bilang bahwasanya tidak sesuai namanya ya dengan yang dia order. Nah, ini juga salah dari pihak, artinya perusahaan tersebut ya, travel online tersebut, dimana seharusnya kan sudah ada undang-undangnya tuh. Sebelum mereka registrasi kan sudah harus disesuaikan KTP dengan artinya mobil dengan ID-nya ya, ID-nya driver tersebut. Nah, inilah kebanyakan biasanya tuh karena kejar target, driver tersebut terus merasakan kelelahan mungkin 24 jam ya. Seperti aku sering banget tuh kasus seperti itu. Terus aku tanya, "Pak, kenapa kok ganti supirnya?" "Iya, gantian dengan teman saya lagi istirahat." gitu. Jadi ini sebenarnya harus diantisipasi kepada perusahaan tertentu ya, artinya perusahaan-perusahaan online tersebut di mana harus memperhatikan rule-nya, ataupun mereka kan punya SOP-nya tolong diperbaikin lagi, dan setidaknya kan bisa mungkin melalui aplikasi lebih canggih ya sekarang gitu, jangan sampai terulang lagi kejadian seperti itu. Dan untuk si ibunya sendiri, artinya boleh kita komplain, artinya selama itu safe ataupun artinya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sebaiknya ya lebih baik bisa dibicarakan secara baik-baik, karena kita itu kan negara timur ya, kita terkenal dengan adat sopan santunnya, tidak perlu segala sesuatu tuh harus dengan marah apalagi sampai meludahi. Ini suatu contoh yang tidak baik gitu, apalagi kepada generasi kita yang akan datang ya, generasi muda dan kesananya. Nah itulah, jadi dampak-dampak dari adanya sekarang ini aplikasi-aplikasi yang untuk memviralkan suatu video pun, itu juga dampaknya sangat luar biasa ya bagi perkembangan komunikasi saat ini. Artinya
dengan adanya video-video seperti itu orang pengen viral, akhirnya memviralkan dirinya dengan hal perbuatan dia yang tidak terpuji. Itu sangat-sangat luar biasa buat aku, sangat tidak terpuji ya. Dan efeknya adalah kepada generasi kita yang akan datang tuh akan meniru sesuatu hal yang tidak baik. Ini perlu diperhatikan juga kepada ibu-ibu dan masyarakat Indonesia ya. Bila mana kita terjadi apapun itu hal, setidaknya ada yang harus divideokan, ada yang tidak, dan belum tentu juga case seperti ini betul gitu. Artinya apa yang difitnahkan ibu itu kan tidak betul. Artinya bisa dibicarakan kok, hanya karena jangan sampai setan merasuki dalam tubuh kita, terus kita dikendalikan oleh iblis untuk melakukan hal yang tidak jahat. Nah, balik lagi kepada kita bahwasanya gunanya kita mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk supaya kita teredamlah emosional kita ya. Saat ini kita mengalami yang namanya krisis ekonomi, itu banyak hal setan tuh dekat sekali dengan kita, dan ya banyak-banyak istighfar aja ya Bu ya. Mudah-mudahan ini dijadikan ibunya itu pelajaran untuk kedepannya jangan mengulangi, karena begitu videonya udah viral orang akan melihat, masyarakat tuh akan, ih ibu itu kok begitu ya, malu Bu, kasihan anaknya, keluarganya ya, ibu dan juga suaminya malu ya kan. Videonya viral tapi bukan viral yang baik, tapi viralnya tuh yang tidak baik. Aduh, Masya Allah, itu benar-benar pokoknya astagfirullahaladzim deh. Pokoknya banyak-banyak kita menyebut aja, banyak-banyak kita istighfar ya. Kalau kita mau marah, istighfar supaya teredam gitu ya. Mudah-mudahan ini juga dijadikan pelajaran kepada masyarakat Indonesia, jangan sedikit-sedikit diviralkan hal yang tidak baik, dan ini akan menjadikan contoh kepada generasi kita yang akan datang juga tidak baik gitu. Banyak soalnya yang begitu ya, kayak maksudnya melakukan hal yang tidak terpuji, terus videonya viral, terus baru minta maaf gitu, banyak sekali. Nah itu sudah jadi tren, tapi sebaiknya mendingan kita memposting itu video tren, misalnya lagi ngapalin Al-Quran juz pertama, juz kedua, itu kan akan satu lebih bermanfaat untuk generasi berikutnya, kedua juga kita dapat amal ya. Artinya kita menyebarkan kebaikan itu kita mendapatkan amal dari Allah gitu. Lebih baik kita sama-sama viralkan sesuatu hal yang baik, karena kalau kita tidak dimulai dari sekarang nih, generasi sekarang itu generasi muda sekarang itu tergantung apa yang kita lakukan saat ini gitu loh. Kalau kitanya yang sudah istilahnya dewasa ataupun kitanya sudah tua aja memberikan contoh yang tidak baik, gimana generasi kita yang namanya masih kecil-kecil dan menengah ke bawah ya. Artinya moralnya akan tambah bobrok. Nah ini sebaiknya juga untuk aplikasi-aplikasi yang artinya memviralkan video-video banyak nih ya. Mudah-mudahan sih ini juga akan diberikan artinya batasan lah setidaknya ya, karena kalau tidak diberikan batasan juga dampaknya luar biasa kepada nanti generasi kita yang akan datang gitu ya. Contohnya nggak usah jauh-jauh, saat ini aja kita, pemerintahan kita aja banyak konflik ya, dimana hal-hal yang tidak terpuji terjadi. Nah kalau kita tidak cegah dari sekarang, untuk yang akan datang bagaimana nasib negeri kita ini dengan moral yang bobrok yang sudah ditunjukkan saat ini? Itu sih dampaknya luar biasa sebenarnya. Makanya mudah-mudahan ini juga dijadikan perhatian buat ibu-ibu di rumah untuk memberikan contoh yang baik. Apalagi seorang ibu loh, seorang ibu itu kan sejatinya dijadikan panutan ya gitu. Ibu pasti bisa kok berikan contoh yang baik kepada generasi kita. Oke Kak, terus juga ada ini Kak, video viral kalau pemuda gitu pamerkan alat vital di depan perempuan gitu, bahkan di depan umum gitu. Nah kalau ini beda cerita. Kalau ini, kalau aku bilang sih adalah dia memiliki kelainan ya, karena kalau artinya kalau beliau ini normal, beliau tidak akan mau mempermalukan dirinya dia sendiri. Kalau aku lihat di sini beliau dengan mempermalukan diri dia sendiri, apalagi alat vital yang notabene-nya itu sangat-sangat tidak boleh diperlihatkan ya. Kalau dalam Al-Quran itu udah luar biasa, karena selain keterbelakangan mental, biasanya dia itu ada rasa trauma atau rasa aku lihat sih lebih kepada psikologinya terganggu, otak dia terganggu, mungkin terlalu banyak nonton film-film yang aneh-aneh. Nah ini juga balik lagi dampak dari kemajuan komunikasi ataupun gadget ya, dampaknya sangat banyak sekali. Dan aku bilang sih balik lagi, ini pekerjaan ini nih Menteri Komunikasi ya, Komunikasi.
Kom Envindo apa Kominfo. Kominfo ya, pekerjaannya Menteri Kominfo agar lebih diperhatikan lagi, artinya untuk itu tadi aplikasi-aplikasi yang menampilkan video-video untuk viral supaya lebih diperhatikan lagi. Tapi ini juga satu contoh yang tidak baik ya, artinya jangan ditiru kepada generasi yang muda dan yang bawah ke atas ya, artinya yang udah kecil sampai menengah ya, artinya ini sesuatu hal yang tidak baik. Dan kalau misalnya ada video seperti itu atau orang melakukan itu, berarti orang itu terganggu secara mentalnya dan perlu diperiksakan, perlu dibawa, artinya diberikan bantuan secara kesehatan ya, dibawa ke rumah sakit jiwa misalnya untuk diperiksa kejiwaannya ya, karena ini kelainan tersebut adalah dari jiwa, artinya dia memiliki mental yang dimana dia banyak trauma dalam hidup dia dan juga mungkin udah stres mau kayak gimana, dan juga terlalu banyak nonton film yang itu ya, yang negatif. Jadi ya himbauan kepada masyarakat juga jangan pernah terlalu nonton film-film yang negatif. Mendingan kita melakukan sesuatu hal kegiatan yang positif, di mana kegiatan itu juga selain memberikan kita mental yang sehat, juga memberikan pikiran kita yang positif dan memberikan efek yang positif juga dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, respon kita gitu kan, misalkan melihat orang seperti itu gitu kan, harusnya kira seperti apa sih, tegur atau diapain gitu bagusnya? Kalau aku pribadi ya artinya gini, serba salahnya gini, kita menghadapin orang yang mentalnya terganggu itu serba salah. Mau kita tegur, dia pasti akan nubruk kita, takut juga kan. Artinya lebih baik kalau menurut aku melihat seperti itu ya panggil security ya, ataupun siapa cowok ya untuk bisa mengamankan beliau gitu. Ya kalau refleks dari si ibu yang nendang itu artinya itu refleks karena sudah apa ya, artinya ya perempuan itu pasti jijik melihat seperti itu, wajar kalau aku bilang, karena efek dari perlakuan tersebut kan terkejut ya, orang kalau terkejut bebas melakukan apa aja, artinya reaksi dari tubuh kita sendiri gitu, itu natural sebenarnya ya. Jadi kecuali kalau cowok, biasanya cowok tuh lebih pada emosional daripada refleksinya ya. Jadi itu aku bilang sih, kalau yang dilakukan ibu itu ya itu refleks dari bahasa tubuh, artinya kita melihat itu terkejut ya refleksnya seperti itu. Orang-orang kan masing-masing memiliki refleksasinya yang berbeda ya atas kejadian tertentu, akan memiliki reaksi tubuh refleks yang berbeda. Nah, kalau ibu itu dengan nendang ya otomatis itu refleks, bukan suatu hal yang istilahnya sengaja gitu, itu refleks aja. Nah, sebaiknya kalau ada video yang seperti itu atau melihat orang yang seperti itu ya diamankan, panggil security, amankan, bawa ke pihak yang berwajib, dan nanti kan di situ itu tuh ditanyain kenapa kamu melakukan ini, dan akan dilihat tes kejiwaannya. Mungkin bisa dengan antisipasinya adalah dibawa ke RSC atau yaitulah dokter psikolog ya, artinya untuk menolong orang tersebut, karena tidak banyak orang di Indonesia ini yang mau menolong sebenarnya. Nah, sebaiknya serahkan kepada pihak yang berwajib gitu. Karena hal-hal seperti itu kan masuknya sudah pelecehan seksual ya, sementara Betul. pelecehan seksual sendiri sudah ada hukumnya juga ya. Betul, nah itu dia, karena kita sudah, negara kita itu negara hukum, negara yang memiliki undang-undang, di mana undang-undang tersebut juga setiap warga Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan pernah takut kalau kita mengalami hal yang tidak menginginkan ataupun yang tidak menyenangkan, lebih baik lapor kepada artinya security ya. Mungkin kalau di restoran atau apa mungkin ada security ya, ke security gitu kan, tolong Pak ini ada orang seperti ini gitu ya. Jangan main hakim sendiri, karena kita sudah punya undang-undang loh, kita Indonesia punya undang-undang sendiri yang mengatur apapun permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Oke, siap Kak Feli. Ya, terima kasih.